Assalamualaikum, sahabat jiwa yang sedang mencari makna hidup malam ini. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan lembut, dan rasakan dirimu hadir sepenuhnya di sini. Pernahkah kamu merasa semakin kamu berusaha keras untuk berhasil, semakin jauh hasil itu terasa? Kamu sudah berlari, berjuang, memaksakan diri, tapi entah kenapa hidup tetap terasa berat dan tak bergerak kemana-mana. Seakan ada tembok tak terlihat yang menahan langkahmu. Meskipun semua teori sukses sudah kamu baca, semua strategi sudah kamu jalankan. Malam ini, aku ingin berbagi sesuatu yang mungkin akan mengguncang cara berpikirmu, bahwa sukses tidak selalu datang kepada mereka yang paling keras mengejarnya, tapi kepada mereka yang akhirnya berani berhenti mengejar. Secara psikologis, manusia memiliki satu pola yang sering menjadi jebakan. Semakin kita takut kehilangan sesuatu, semakin kita melekat padanya. Dan semakin kita melekat, semakin besar kecemasan yang kita rasakan. Dalam psikologi modern, hal ini disebut anxious striving. Dorongan untuk terus berusaha karena takut gagal, bukan karena benar-benar ingin bertumbuh. Kita mengejar sukses bukan karena cinta pada prosesnya, tapi karena takut terlihat tidak berharga tanpa hasil itu. Kita ingin diakui, dihargai, dipandang berhasil, dan di titik itu, perjuangan kita bukan lagi tentang makna, melainkan tentang pelarian dari rasa tidak cukup. Padahal, semakin kita melawan rasa tidak cukup itu, semakin besar ia tumbuh di dalam pikiran bawah sadar. Itulah kenapa banyak orang yang tampak sukses di luar, tapi gelisah di dalam. Karena keberhasilan yang lahir dari ketakutan tidak pernah bisa memberi kedamaian. Ada satu hukum psikologis yang sering dilupakan. Semakin kamu berusaha mengendalikan sesuatu di luar kendalimu, semakin besar rasa kehilangan kendali yang kamu rasakan. Inilah yang disebut the paradox of control. Ketika kamu terlalu fokus untuk harus berhasil, otakmu membaca itu sebagai sinyal ancaman. Kamu masuk ke mode bertahan hidup. Tubuh tegang, pikiran penuh perbandingan, emosi tidak stabil, dan kreativitasmu perlahan mengering. Dalam kondisi itu, kamu tidak sedang bergerak menuju sukses. Kamu sedang berlari dari ketakutan, dan ketakutan tidak pernah membawa kita pada hasil yang baik. Sama seperti orang yang mencoba tidur terlalu keras. Semakin ia berusaha untuk tertidur, semakin jauh tidur itu menjauh darinya. Begitulah sukses. Ia datang bukan ketika kamu memaksa, tapi ketika kamu selaras. Sahabat jiwa, kita sering mengira bahwa semakin kita berusaha mengontrol hidup, semakin dekat kita pada kebahagiaan. Padahal kenyataannya, semakin kita ingin mengontrol, semakin mudah kita kecewa. Manusia menderita bukan karena kekurangan hasil, tapi karena berlebihan dalam keinginan. Kita lupa bahwa tidak semua hal bisa diatur dengan logika manusia. Ada bagian dari hidup yang harus dijalani dengan penerimaan. Psikolog Carl Rogers pernah berkata, ironisnya, perubahan sejati terjadi ketika seseorang menerima dirinya apa adanya. Begitu pula dengan sukses. Ia datang ketika kamu berhenti menolak keadaanmu saat ini dan mulai menerima diri apa adanya. Penerimaan bukan tanda kelemahan. Ia adalah bentuk kekuatan emosional tertinggi, karena hanya orang yang bisa menerima dirinya yang mampu bertumbuh tanpa luka tersembunyi. Dalam ilmu psikologi energi, setiap emosi membawa frekuensi. Rasa cemas, takut, dan terobsesi memancarkan frekuensi rendah yang menarik pengalaman serupa. Sebaliknya, rasa tenang, syukur, dan percaya memancarkan frekuensi tinggi yang menarik keberkahan. Ketika kamu terlalu ingin sukses, energi batinmu justru menandakan kekurangan, dan alam semesta merespons sesuai dengan sinyal itu. Tapi saat kamu berhenti mengejar dan mulai percaya, kamu mengirim sinyal kelimpahan. Sukses pun datang dengan caranya sendiri. Alami, tenang, dan seringkali tak terduga. Jadi bukan kamu berhenti berusaha, kamu hanya berhenti melawan arus energi hidupmu sendiri. Dalam psikologi modern, ada konsep yang disebut flow state. Keadaan ketika seseorang sepenuhnya tenggelam dalam apa yang ia lakukan, tanpa tekanan, tanpa target berlebihan, hanya ada kesadaran penuh pada momen saat ini. Dalam keadaan flow, waktu seakan berhenti, dan kreativitas muncul tanpa paksaan. Menariknya,
Sebagian besar pencapaian besar manusia lahir dari keadaan ini. Bukan dari ambisi berlebihan, tapi dari keselarasan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Ketika kamu berhenti mengejar sukses, kamu memberi dirimu izin untuk masuk ke flow. Kamu tidak lagi memikirkan hasil, kamu hanya menikmati perjalanan. Dan di sanalah sukses mulai menemukanmu. Kalau kita gali lebih dalam, kadang keinginan besar untuk sukses bukan berasal dari cita-cita, tapi dari luka masa lalu. Kita ingin membuktikan sesuatu pada orang yang dulu meremehkan. Kita ingin terlihat berharga setelah pernah dianggap tidak cukup. Kita ingin dihargai, dicintai, diakui. Tanpa sadar, ambisi kita lahir dari rasa kurang dicintai. Padahal, luka tidak akan sembuh dengan pengakuan dari luar. Ia hanya bisa sembuh dengan penerimaan dari dalam. Ketika kamu mulai menyadari luka itu dan berhenti menjadikan sukses sebagai obatnya, energi batinmu berubah. Kamu tak lagi mengejar sukses karena takut gagal, tapi karena ingin bertumbuh dengan sadar. Itulah yang disebut kedewasaan spiritual. Sahabat jiwa, sukses sejati selalu datang dengan tanda ketenangan. Ketenangan, ketika kamu bisa bekerja tanpa gelisah, berjuang tanpa membenci prosesnya, dan beristirahat tanpa rasa bersalah. Itu artinya kamu sudah selaras. Tanda bahwa kamu tidak lagi mengejar dengan ego, tapi melangkah dengan kesadaran. Ketenangan adalah tanda bahwa kamu sudah di jalur yang benar, meskipun hasilnya belum tampak. Karena dalam psikologi eksistensial, makna hidup tidak ditentukan oleh hasil, melainkan oleh kesadaran yang kamu bawa dalam prosesnya. Sukses bukanlah sesuatu yang kamu capai di masa depan. Ia adalah keadaan pikiran yang kamu ciptakan sekarang. Maka malam ini, berhentilah sebentar dari semua ambisi dan rencana besar itu. Duduklah tenang. Duduklah tenang, rasakan napasmu, dan tanyakan dengan jujur pada dirimu sendiri. Apakah aku mengejar sukses karena cinta, atau karena takut dianggap gagal? Apakah aku bekerja karena ingin memberi makna, atau hanya ingin membuktikan sesuatu? Karena selama tujuanmu masih berakar pada rasa takut, hidupmu akan tetap terasa berat. Tapi begitu kamu mulai bekerja karena makna, karena rasa cinta, karena ingin tumbuh dan memberi, energi itu akan memanggil sukses datang dengan sendirinya. Psikologi modern mengajarkan yang kamu lawan akan terus bertahan. Sedangkan spiritualitas berkata, yang kamu terima akan berubah dengan sendirinya. Keduanya sama-sama benar, karena ketika kamu berhenti melawan, kamu berhenti menciptakan konflik di dalam dirimu. Dan ketika konflik batin berhenti, energi hidupmu menjadi selaras dengan alur Tuhan. Maka berhenti mengejar bukan berarti berhenti berusaha. Itu berarti kamu mulai bekerja dalam kesadaran. Kamu tahu kapan harus berjuang dan kapan harus berhenti memaksa. Kamu tahu bahwa sukses bukan sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang kamu undang dengan menjadi pribadi yang tenang, beriman, dan sadar. Sahabat jiwa, sukses sejati tidak datang kepada mereka yang paling keras berlari, tapi kepada mereka yang paling dalam mengenal dirinya sendiri. Berhentilah mengejar untuk sesaat, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu mulai percaya. Percaya bahwa hidupmu tidak salah arah. Percaya bahwa setiap keterlambatan punya makna. Dan percaya bahwa sukses yang ditakdirkan untukmu sedang berjalan perlahan menuju waktunya. Jadi, malam ini, tenangkan hatimu. Kamu tidak sedang tertinggal dari siapapun. Kamu hanya sedang belajar berjalan dalam irama Tuhan. Sukses akan datang saat kamu berhenti mengejarnya dan mulai berdamai dengan dirimu sendiri. Selamat beristirahat sahabat jiwa. Semoga malam ini, kamu menemukan tenang yang tak lagi bergantung pada hasil apapun.